Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Anugrah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelompok 2. Dan rekan teman saya Muhammad Rizky Faiz. Saya akan memaparkan materi tentang konsep-konsep dalam Al-Quran. Yang pertama, Makkiyah dan Madaniyah. Definisi Makkiyah dan Madaniyah. A. Pendapat pertama, menggunakan pendekatan waktu. Makkiyah adalah surat atau ayat yang diurungkan sebelum hijrah walaupun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan setelah hijrah walaupun bukan di Madinah. B. Pendapat kedua, menggunakan pendekatan tempat. Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. C. Pendapat ketiga, menggunakan pendekatan muktab atau sasaran pembicaraan ayat. Makkiyah adalah surat atau ayat yang ditujukan bagi penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang ditujukan bagi penduduk Madinah. Yang kedua, metode pokok Makkiyah dan Madaniyah yang ditemukan oleh para ulama. 1. Metode Simai Nakli, yaitu dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah mereka melihat kepada riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang sahih yang menjelaskan turunnya suatu ayat dan juga riwayat dari para sahabat yang mereka melihat, menyaksikan dan mengetahui secara jelas kapan, di mana, mengapa dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Yang kedua, metode Qiyas Ijtihadi, yaitu pada ayat dan surat yang tidak terdapat riwayat secara tegas yang menjelaskan mengenai waktu, tempat, dan kondisi turunnya. Para ulama pedagang para karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang terdapat riwayat kemudian mengkiaskannya dengan ayat dan surat selainnya. Yang ketiga, kaidah dan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. A. Kaidah-kaidah Makkiyah. Setiap surat yang terdapat ayat sajdah maka ia Makkiyah. Setiap surat yang terdapat kelas atau kalam maka ia Makkiyah. Yang hanya terdapat di setelah pertengahan dari Al-Quran. Terdapat 33 kelas atau kala dalam Al-Quran yang terdapat dalam 15 surat. Setiap surat yang terdapat ya ayyuha namun tidak dapat ya ayyuhallazina maka ia Makkiyah. Setiap surat yang terdapat kisah para nabi dan umat terdahulu maka ia surat Makkiyah kecuali Al-Baqarah. Setiap surah yang terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis maka ia Makkiyah kecuali Al-Baqarah. B. Kaidah-kaidah Madaniyah. Setiap surat yang terdapat penjelasan tentang ibadah-ibadah wajib dan hukum had ia Madaniyah. Setiap surat yang terdapat penyebutan kaum munafik maka ia Madaniyah kecuali Al-Ankabut. Setiap surat yang terdapat bentahan terhadap ahlul kitab maka ia Madaniyah. Para ulama juga setelah menelaah ayat dan surat dalam Al-Quran menemukan bahwa masing-masing Makkiyah dan Madaniyah memiliki ciri-ciri khusus dari sisi konten atau isi ayat atau surat yang membedakan keduanya. B. Karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. A. Karakteristik isi surat Makkiyah. Dakwah kepada tauhid dan beribadah kepada Allah semata, menetapkan risalah kerasulan, menetapkan hari kebangkitan dan ganjaran amalan, penyambutan kabar tentang hari kiamat, neraka, surga, dan bertahan terhadap kaum musyrikin dengan logika Al-Quran serta ayat-ayat kauniyah. B. Karakteristik isi surat Madaniyah. Penjelasan tentang ibadah, muamalah, hukum had, aturan rumah tangga, aturan waris, keutamaan jihad, perbaikan masyarakat, perkara kenegaraan dalam keadaan tenang dan perang, serta kaidah-kaidah hukum. 3. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.